itu tidak masalah karena MAP ini kan kandungannya amoniumnya 12% ditambah ada fosfatnya juga 60%. Nah, perbedaannya hanya kalau misalnya untuk subur kali ini kan kaliumnya dalam bentuk kalium sulfat sebanyak 30%, sedangkan untuk kon kali boron ini atau Merauke KKB ini kandungannya adalah kaliumnya 30% dalam bentuk klor KCl. Itu bisa dicampur, itu tidak ada masalah. Ya boleh dicampur dengan pupuk lain, misalnya Bapak campurkan KNO kali nitra dengan kalnit atau kalnit dengan MKP, itu tidak masalah. Baik Sahabat Mutiara, ini ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Arifin yang bertanya melalui channel YouTube kami. Beliau bertanya, profit hijau pada anggur bisa di-spray sejak kapan dan sampai kapan? Baik, untuk Pak Arifin, sebetulnya profit hijau ini Bapak bisa mulai aplikasi dari semenjak dari pembibitan, bisa. Kemudian mulai di stop itu mungkin ketika udah mau persiapan pruning pembuahan ya, itu nanti baru Bapak ganti oleh profit orange, dan nanti kalau pematangannya mungkin nanti oleh profit maxi. Ya, konsentrasi mungkin bisa sampai 2-4 gram per liter. Mudah-mudahan jelas ya untuk Pak Arifin. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah dari Bapak Luran Ray. Beliau bertanya, mohon maaf bertanya umur berapa panen bawang daun dan maksimal berapa siung per kilonya. Baik, untuk Pak Luran, sebetulnya bawang daun ini bisa mulai dipanen di usia 60 hari. Tetapi sih kalau misalnya seperti di petani-petani di Majalengka, biasanya mulai panen itu di usia 75 hari sampai 90 hari sesudah tanam. Dan biasanya kalaupun ada tanaman bawang daun yang untuk dibibitkan, biasanya sih di usia-usia 80 hari atau bahkan bisa sampai 100 hari juga lebih baik. Nah, biasanya tanaman bawang daun yang untuk bibit ini biasanya ditandakan oleh pangkal batangnya itu agak kekuningan, seperti itu. Mudah-mudahan jelas. Kemudian pertanyaan berikutnya ada dari Bapak Salim Aliong yang bertanya, Pak Hermain, untuk media semai bibit cabai apakah sudah tepat diberi pupuk MAP? Baik, untuk Pak Salim, untuk media semai bibit cabai, jadi cabai di usia semai bahkan sampai vegetatif Bapak mau pakai MAP itu tidak masalah karena MAP ini kan kandungannya amoniumnya 12% ditambah ada fosfatnya juga 60%. Nah, kebetulan MAP juga adalah pupuk water soluble grade, jadi bisa dikocor juga bisa, Bapak juga semprotkan juga bisa, itu tidak masalah Pak. Silakan Bapak gunakan. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bapak Iqbal Yalai yang bertanya, subur kali sama kon kali sama nggak Pak? Untuk Pak Iqbal, subur kali dengan kon kali sama-sama pupuk majemuk mengandung kalium. Nah, perbedaannya hanya kalau misalnya untuk subur kali ini kan kaliumnya dalam bentuk kalium sulfat sebanyak 30%, sedangkan untuk kon kali boron ini atau Merauke KKB ini kandungannya adalah kaliumnya 30% dalam bentuk klor KCl. Tergantung Bapak tanam apa. Kalau misalnya Bapak tanamnya tanaman buah-buahan yang ingin rasanya lebih keluar, misalnya seperti durian, anggur, atau apa, stroberi, dan lain, Bapak silahkan pakainya subur kali. Tapi kalau misalnya tanamannya untuk sayuran daun atau sayuran-sayuran buah, misalnya seperti tomat, cabai, seperti itu tidak masalah menggunakan Merauke KKB atau kon kali boron. Perbedaannya hanya di situ. Kemudian bedanya kalau di subur kali kan dia pencampurnya adalah kalium, kemudian ada magnesium dan sulfur. Tetapi kalau di KKB kandungannya adalah kalium, kemudian ada magnesium dan boron. Bedanya hanya di situ saja Pak. Mudah-mudahan jelas. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya, ada dari Bapak akun Sniper Sumsel yang bertanya, Pak, bolehkah pupuk mutiara dicampurkan obat jenis insektisida untuk padi? Baik, untuk Pak Sniper, sebetulnya MPK Mutiara ini kalau Bapak tadi ada kata-kata insektisida, kalau misalnya insektisidanya ini disemprotkan, maka MPK Mutiara tidak disarankan untuk disemprot. Kecuali kalau Bapak ini insektisidanya yang ditabur, dan Bapak misalnya ingin dicampur dengan MPK Mutiara, maka silakan saja, itu tidak masalah. Kalau misalnya Bapak mau pakai ya, cuman hati-hati kalau misalnya nanti ketika penaburan ada pupuk yang menempel pada daun, maka Bapak segera goyang-goyang supaya tidak menempel di daun.
Karena MPK Mutiara ini bukan pupuk untuk difoliarkan yang bisa langsung menempel di daun seperti itu. Mudah-mudahan jelas. Kemudian pertanyaan berikutnya dari akun Pak Sundan LTE yang bertanya, Pak, MPK Mutiara boleh dicampur TSP atau tidak? Baik, untuk Bapak, sebetulnya MPK Mutiara ini boleh dicampur pupuk apa saja, baik itu pupuk majemuk lain ataupun pupuk tunggal lainnya seperti ZA, TSP, KCL kayak gitu boleh. Tapi kalau dengan pupuk majemuk tidak disarankan pupuk MPK Mutiara 1616 ini dicampurkan dengan pupuk NPK lainnya. Misalnya dengan MPK Mutiara Grower 15920 atau MPK Mutiara Profesional. Jadi kalaupun mau pakai silakan dipakai asal jangan sesama NPK, karena nanti sesama NPK hanya kita pakai disesuaikan dengan fase tumbuh tanamannya. Mudah-mudahan jelas ya Bapak Pasundan. Kemudian ini pertanyaan berikutnya ada dari Bapak Nervin Baine yang bertanya, berapa sendok 16 liter untuk kubis? Maksudnya berapa gram MPK Mutiara Sprinter untuk mengocor tanaman kubis jika menggunakan pompa sprayer yang 16 liter? Baik, untuk Pak Nervin, sebetulnya kalaupun mau dikocor pada tanaman kubis di awal-awal tanam, biasanya MPK Mutiara Sprinter ini ataupun MPK Mutiara 1616 itu untuk 200 liter Bapak cukup pakai 2 kilo atau 2000 gram. Jadi kalau Bapak konversi ke 16 liter maka cukup sebanyak 160 sampai 200 gram atau sekitar 8 sampai 10 gram untuk 16 liter air. Mudah-mudahan jelas. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Bayu Ismanto yang bertanya, apakah bisa dicampur antara KNO3 putih dengan MKP? Untuk Pak Bayu, sebetulnya MKP yang Merauke MKP ataupun Kali Nitra ya untuk KNO putih yang Merauke itu bisa dicampur, itu tidak ada masalah. Ya boleh dicampur dengan pupuk lain, misalnya Bapak campurkan KNO Kali Nitra dengan Kalnit atau Kalnit dengan MKP, itu tidak masalah. Malah sekarang banyak beberapa petani anggur untuk pembuahan, persiapan pembuahan sebelum pangkasnya itu biasanya merangsang menggunakan Kali Nitra 2 sendok MKP-nya 1 sendok ditambah dengan Kalnit 1 sendok. Mudah-mudahan jelas ya untuk Pak Bayu. Kemudian ini ada pertanyaan terakhir dari Berkah Agrofarm. Ya, beliau bertanya, pupuk vegetatif apa ya untuk tanaman anggur? Baik, untuk Pak Agro, untuk akun Berkah Agro. Untuk vegetatif sebetulnya kalau sistem kocor paling mudah itu bisa menggunakan MPK Mutiara 1616 ditambah dengan Merauke Kalnit ya ataupun Karate Plus Boroni. Kalau mau dikocorkan itu untuk 200 liter boleh pakai dosisnya 2 sampai 3 kilo untuk MPK Mutiara 1616-nya. Kemudian bisa ditambah dengan Kalnit sebanyak 1 sampai 1,5 kilo untuk 200 liter airnya. Nah, 200 liter ini untuk berapa tanaman? Ini cukup untuk 1000 pokok. Jadi tanaman kalau misalnya anggur itu rata-rata 1 sampai 2 liter aja per setiap aplikasi siramnya. Kalau mau ditabur bisa tambah ya memakai MPK Mutiara 1616 ya sekitar 1 sendok. Kemudian bisa ditambah dengan Merauke Kalnit atau Karate Plus Boroni sebanyak 1 sendok teh. Yaitu bisa diulang aplikasi sebanyak kurang lebih 2 minggu sekali. Sekian, terima kasih.